Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama pada pagi hari ini kita sama-sama menyanyikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman Islam, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam agenda kita kajian pada subuh. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi hari ini mendapatkan rahmat dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya dan seluruh umatnya yang mudah-mudahan semua termasuk golongannya, dan insya Allah yang mudah-mudahan nanti mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah saudara seluruh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kembali kita berkumpul bertemu kembali dalam agenda kajian subuh yang alhamdulillah pada hari ini adalah minggu ketiga di bulan Juni. Alhamdulillah kajian nanti akan disampaikan oleh guru kami Ustaz Priyatno yang alhamdulillah beliau sudah bersama kita. Mari kita sama-sama dengarkan, mari kita sama-sama simak apa yang beliau sampaikan, dan mudah-mudahan tentunya ini sebagai bentuk wasilah kita untuk mencari ilmu, dan semoga bermanfaat buat kita semua. Baik bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka kajian pada pagi hari ini dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu untuk mempersingkat waktu, kajian nanti akan disampaikan oleh guru kami Ustaz Priyatno sampai dengan waktu suruh, dan nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Pada beliau Ustaz Priyatno tempat dan waktu kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia dan nikmatnya alhamdulillah kita dapat bersama-sama hadir dalam majelis ilmu yang dilakukan di Masjid Madinah setiap pada subuh hari Ahad. Dan pada pekan ini pembahasan kita berhubungan dengan masalah fikih keseharian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat, ya, dan juga apa yang kita lakukan, ya, amal soleh pada pagi hari ini dicatat sebagai ibadah amal soleh kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke hadirin baginda kita habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga seluruh umatnya termasuk kita di dalamnya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang amal-amal setelah sholat.
bulan yang lalu kita membahas tentang sholat secara rinci, ya, dari mulai niat, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, amaliyah yang sering dilakukan oleh jamaah, oleh masyarakat adalah setelah sholat itu kemudian mereka saling bersalaman antara satu dengan yang lain. Nah, apakah bersalaman setelah sholat itu sesuatu yang disyariatkan atau tidak, sesuatu yang dibolehkan atau tidak? Nah, ini kan kadang-kadang masih ada yang memperdebatkan atau bahkan sampai pada tingkatan menyalahkan, ya, karena itu nggak ada sunnahnya, dan itu bukan bagian dari amaliyat, yang bahkan sampai mengatakan itu adalah perbuatan ahlul bidah, ya, ahli bidah gitu, ya. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis, ya, ini saya ambil dari tulisan yang ditulis oleh Ustaz Abdul Somad, ya, di dalam buku beliau, ya, yang berkaitan dengan masalah fikih seputar ibadah, ya, terutama ibadah sholat. Nah, yang pertama adalah tentang bersalaman. Hadis pertama yang menjelaskan tentang bersalaman setelah sholat. Di dalam hadis dikatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi. Artinya berarti para perawi hadis ini merupakan beberapa ahli hadis yang termasuk dalam hadis-hadis yang terkenal, ya, hadis-hadis yang dikenal sebagai hadis-hadis sahih. Hadis ini diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib, Anil Barra'i bin Azib, dari Al-Barra bin Azib. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini, tidaklah dari dua orang muslim, ma min muslimaini, tidaklah ada dari dua orang muslim, yaltaqiyani, yang bertemu keduanya, fayatasofahani, kemudian mereka bersalaman, illa, kecuali, ghufira lahuma, ghufira diampuni oleh Allah, lahuma, keduanya, qabla ayaftariqu, sebelum mereka berpisah. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada apabila seorang muslim bertemu, ya, bertemu, kemudian biasakan kalau kita ketemu saling mengucapkan salam, ya, itu kan mendoakan, ya. Walaupun tidak ada dalam hadis ini, tapi biasanya kita ketemu dengan kawan kita, saudara kita mengucapkan salam, dan mengucapkan salam itu bagian dari ibadah, karena itu mendoakan saudara kita. Assalamualaikum, mudah-mudahan keselamatan untuk Anda, warahmatullahi, dan rahmatnya untuk kalian juga, warahmatullahi wabarakatuhu, dan juga keberkahan untuknya. Jadi ketika kita mengucapkan salam itu mendoakan tiga hal: mendoakan keselamatan, mendoakan supaya mendapatkan rahmat dari Allah, ya kan? Yang ketiga, mendapatkan keberkahan dari Allah. Nah, saya yakin setiap orang pasti mengharapkan, ya kan,
dalam hidupnya itu keselamatan, rahmat Allah dan keberkahan. Nah, maka setiap kita bertemu dengan saudara kita mengucapkan salam. Nah, setelah mengucapkan salam kemudian fayatasafahan. Biasa kita salaman kan? Salaman terus sama yang lain. Maka kata Rasulullah, kalau ada dua orang muslim yang saling bertemu, kemudian bersalaman, maka gufiro lahuma, gufiro diampuni, ya, lahuma terhadap keduanya, qabla ayyam tadi, sebelum mereka berpisah. Jadi sebelum berpisah saja sudah diampuni itu dosanya. Ya, misalnya bapak dari rumah nih Masjid Al-Madinah, ya, ketika ketemu kan mencari salam, assalamualaikum, bersalaman tuh. Nah, itu sebelum bapak pulang ke rumah masing-masing, itu dosa di antara orang yang bersalaman tadi diampuni dosanya. Gitu. Ya. Ketemunya sih di mana saja, bisa di masjid, bisa di jalan, bisa kita ke rumahnya, bisa ada suatu acara tertentu. Bisa. Yang penting ada dua orang muslim bertemu keduanya, kemudian supaya tasafahan, kemudian bersalaman. Nah, maka dua orang yang bersalaman, ya, dari orang muslim tadi, Allah akan diampuni dosa-dosanya, berguguran dosa-dosa. Dalam riwayat yang lain dikatakan dosanya akan berguguran seperti bergugurannya daun yang kering. Jadi daun kalau udah kering gimana? Jatuh kan? Artinya berguguran. Nah, dosa kita begitu, ya. Misalnya saya punya dosa, ya, dengan Pak Joko misalnya, kan. Nah, kemudian saya bertemu dengan Pak Joko nih, ucapin salam, mendoakan, kemudian bersalaman, maka dosa saya dengan Pak Joko, ya, itu saling berguguran. Gitu kan. Bisa jadi sebelum-sebelumnya ada pernah saya ngomong Pak Joko yang nggak enak misalnya, kan. Nah, Pak Joko sebenarnya tersinggung cuma karena nggak enak saja, nggak berani ngomong misalnya, kan, gitu kan. Nah, berarti kan sebenarnya itu adalah suatu kesalahan yang saya lakukan yang tidak sengaja, gitu, atau mungkin di luar kesadaran kita. Nah, maka ketika seperti itu, maka dengan sendirinya itu akan berguguran ketika kita bertemu dan saling bersama. Apalagi kalau secara khusus memang kita datang mengunjungi rumahnya, mengunjungi rumahnya, mengucapkan salam, kemudian bersalaman, wah sudah berguguran dosanya. Nah, hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmizi, ya, dari Al-Barra bin Azib. Kemudian hadis yang kedua, dikatakan di sini Sahihul Islam mauqufan, ya, kedudukannya hadis sahih, hadis mauquf. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik ini salah satu sahabat Nabi, ya, anaknya Imam Malik. Dia bertemu dengan Rasulullah, maka disebut sahabat Nabi. Ya, An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, qala, dia berkata, lima ja'a ahlul Yaman, tatkala datang penduduk Yaman, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad aqbala ahlul Yaman, ya, maka sambutlah kedatangan penduduk ahli Yaman, wa hum aradu quluban minkum, dan mereka adalah termasuk orang-orang yang memiliki kelembutan hati dibandingkan kalian. Ya, araqo quluban. Jadi hatinya lembut. Orang-orang Yaman itu punya secara umum kulturnya itu hatinya itu lembut. Makanya kita lihat aja habaib yang dari Yaman itu, ya, Yaman Selatan biasanya itu cara menghormati tamu, ya, kemudian cara berinteraksi, adab-adabnya itu betul-betul hampir sama dengan adab-adab orang Timur, ya, karena banyak habaib dan para wali itu datang dari Yaman. Nah, kata Rasulullah, sambutlah dia dengan baik, karena orang Yaman itu hatinya lembut, orangnya punya adab. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahum
awalu man ja'a bil musafahah. Bahwa mereka itu awalu orang-orang pertama, ya, yang pertama man ja'a orang yang datang bil musafahah dengan bermusafahah. Artinya bahwa mereka itu adalah orang yang mentradisikan, yang mula-mula mentradisikan persalaman antara satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga Rasulullah SAW sekali disuruh nyambut sahabat kepada orang yang baru datang dari Yaman dengan menyambutnya dengan bersalaman kepadanya. Nah, hadis yang ketiga, hadis Sahihul Isnad mauqufan, sama hadisnya sahih, ya, sanadnya termasuk hadis mauquf dari Al-Bara bin Azib juga, anil Bara ibn al-Azib, dari Bara bin Azib. Qala, dia berkata, min tamami tahiyyah, min tamami dari kesempurnaan tahiyyah penghormatan, antasofaha akhaka, ya, antasofaha adalah saling bersalaman akhaka dengan saudaramu. Nah, jadi di sini sekali lagi diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib, beliau menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menjelaskan kepadanya bahwa bagian dari kesempurnaan seseorang menghormati saudaranya, menghormati sempurnanya orang yang menghormati tamunya dan seterusnya adalah antasofaha akhor, adalah bersalaman dengan saudaranya. Nah, hadis ini disebutkan, ya, Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Nah, jadi Imam Bukhari pun mengutip hadis ini, hadis dari Al-Bara bin Azib. Hadis yang ketiga. Nah, jadi hadis yang pertama tentang dua orang muslim yang bersalaman akan menggugurkan dosa di antara keduanya. Yang kedua, perintah Rasulullah untuk menyambut kedatangan para penduduk Yaman dengan memberikan penghormatan dengan bersalaman menyambut datangnya orang Yaman. Hadis yang ketiga adalah menjelaskan tentang bahwa kesempurnaan dari kita memberikan penghormatan kepada orang lain, kepada tamu dan seterusnya adalah bersalaman atau menyalami saudaranya, ya. Musafahah itu artinya bersalaman. Kemudian hadis yang keempat, an Qatada qala, dari Imam Qatada qala, dia berkata, qultu li Anasin, saya bertanya kepada Anas, maksudnya Anas bin Malik, ya. Akanatil musafaha fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Imam Qatada bertanya kepada Imam Anas bin Malik, ya. Beliau menanyakan bahwa akanatil musafaha fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersalaman? Jadi apakah para sahabat itu dulu ketika bertemu dengan yang lain itu saling bersalaman apa tidak? Qala, kemudian Anas bin Malik menjawab, na'am, iya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari keempat hadis ini semuanya mensyariatkan atau menjadikan sebagai istimbat dalil di dalam anjuran untuk bersama. Nah, jadi keempat hadis ini semuanya menjelaskan kepada kita anjuran atau sunnah kita untuk bersalaman antara satu dengan yang lain. Dan hadis ini adalah hadis yang bersifat bermakna am, artinya bermakna umum, ya. Bermakna umum itu artinya bahwa hadis ini tidak dijelaskan mengenai waktunya dan mengenai tempatnya. Artinya
am. Nah, kalau bermakna am itu berarti selama tidak ada tahsis, selama tidak ada yang menjelaskan tentang kekhususan mengenai anjuran itu, maka harus dimaknai sebagai makna am, sebagai makna umum. Ya, kecuali misalnya ada dalil yang menunjukkan atau mentahsis, mengkhususkan misalnya bersalaman itu pada saat berkunjung ke rumahnya saja, berarti di yang lain tidak disyariatkan, gitu kan? Atau misalnya ditahsis misalnya pada saat acara event-event tertentu saja misalnya, nah berarti pada acara event-event saja. Tapi sekali lagi tidak ada dalil yang mentahsis, yang mengkhususkan dari makna am ini. Nah, sehingga kata ulama, ketika satu dalil atau istidlal, pengambilan dalil dalam masalah hukum yang kemudian itu bermakna am, selama tidak ada tahsis maka harus dimaknai dengan makna am, makna yang bersifat umum. Apa maksudnya bermakna umum? Artinya tidak dibatasi dengan waktu dan tempat. Artinya kapan saja boleh. Selama kita misalnya ada kesempatan bertemu, ya salaman. Dan tidak dibatasi dengan tempat. Ya tidak harus di masjid saja, gitu kan? Di jalan boleh, gitu kan? Boleh nggak kalau salaman di jalan? Boleh kan? Kita kalau ketemu sama teman, sama kawan di jalan kan salaman gitu. Naik berangkat kerja, naik kereta misalnya kan, sambil nunggu kereta datang, ketemu salaman biasanya kan kita ini. Nah, itu yang bagusnya begitu. Nah, artinya ini yang dimaksud dengan makna am. Nah, sehingga berdasarkan dalil-dalil hadis ini semuanya hadis sahih. Nah, maka para ulama membolehkan seseorang melakukan bersalaman kepada saudaranya. Apalagi kemudian oleh Rasulullah dijanjikan orang yang saling bersalaman itu dosa di antara keduanya menggugurkan dosa di antara keduanya. Nah, berarti termasuk bersalaman ba'da sholat. Ya, yang nggak boleh itu adalah bersalaman pada saat sholat. Nah, itu nggak boleh. Ya, Allah Akbar. Ada yang baru datang. Tapi juga boleh tuh. Nah, itu namanya, artinya apa? Dia masih dalam rangkaian ibadah sholat. Sholat itu gerakannya, ucapannya sudah ditentukan, ada sudah ada ketentuannya. Tapi setelah assalamualaikum, maka sholatnya sudah selesai. Sholatnya sudah selesai. Berarti kita mau melakukan apa saja silakan. Termasuk bersalaman dengan sebelah kanan, dengan sebelah kiri, yang di depan, yang di belakang, silakan bersalaman. Bahkan ada di antara kita, gitu kan, yang ketika habis sholat, mungkin karena dia sebelum sholatnya itu ada sesuatu yang penting, cuma karena kebetulan muazin sudah mengumandangkan iqamah, dia nggak sempat buka HP. Begitu dia selesai sholat, kemudian ambil HP. Ya kan? Kemudian dibuka nih, buka cat, ya kan? Buka cat di HP. Maka membuka cat di HP juga kan nggak ada dalilnya, boleh nggak? Nah, sesuatu yang mubah saja sebenarnya kan boleh saja mubah, sesuatu yang mubah itu sesuatu yang boleh. Nah, artinya ketika kita setelah sholat membuka HP saja, kita tidak menyalahkan, bahkan itu adalah merupakan sesuatu yang mubah. Apalagi melakukan sesuatu yang sudah ada dalilnya. Ya, bersalaman ada dalil, tadi ada 4 hadis sahih, ya kan? Nah, yang menjelaskan tentang anjuran untuk bersalaman. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh ragu sekarang. Kalau habis sholat salaman. Mudah-mudahan kan bisa jadi sebelum kita sholat kita belum sempat saling menyapa, ya kan? Setelah datang kemudian sholat sunnah qomat, gitu kan? Kemudian langsung kita ikut sholat. Nah, setelah sholat selesai karena kita belum salaman kita, nah maka dosa di antara keduanya saling berguna. Nah, jadi memahami dalil sesuai dengan konteksnya. Nah, jadi berdasarkan hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa bersalaman setelah sholat itu dianjurkan. Jangan sampai kemudian
apalagi sampai membid'ahkan. Ya kan? Dalilnya coba salaman habis sholat. Nah, ketika disebutkan di sini, ya itu kan hadis persalaman secara umum, itu justru maknanya artinya tidak dibatasi dengan waktu dan tempat. Jadi, kalau misalnya semua harus ada dalilnya, waduh repot banget ya. Maksudnya yang secara khusus gitu. Misalnya, coba ada nggak dalilnya salaman setelah sholat, hadisnya ya setelah sholat ya, gitu. Susah itu. Ya, hampir tidak semua aktivitas keseharian kita ya, ada dalilnya. Atau mungkin bisa jadi karena kita belum tahu. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah yang biasa dilakukan kita setelah sholat. Kemudian yang kedua, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya adalah zikir. Nah, ini kan amaliyah kita setelah bersalaman, setelah sholat itu jadi kita bersalaman ya. Nah, setelah bersalaman kemudian kita berzikir. Nah, apakah zikir itu boleh dilakukan berjamaah atau harus masing-masing? Nah, gitu ya. Nah, berzikir kalau masing-masing itu tidak ada perbedaan pendapat. Semua menjelaskan kebolehan dan sangat dianjurkan untuk berzikir setelah sholat ya, walaupun dilakukan dengan sendiri. Nah, sekarang yang menjadi perdebatan kadang-kadang kan karena zikirnya itu berjamaah. Begitu. Nah, ini berkaitan dengan zikir zahar ya, berjamaah. Ya, zikir yang dikeraskan yang dilakukan secara berjamaah. Beberapa dalil yang menjelaskan tentang keutamaan dari zikir berjamaah adalah misalnya dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 191. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Alladzina yaitu orang-orang yang yadhkuruna mengingat Allah. Nah, kata yadhkuruna menggunakan bentuk jamak. Ya, kalau mufradnya yadhkurullah. Nah, yadhkurullah artinya dia berzikir satu orang. Yadhkurani berarti berzikir dua orang. Kalau yadhkuruna berzikir banyak orang. Nah, artinya orang-orang yang berzikir dengan jumlah yang banyak, alladzina yadhkuruna gitu kan, Allah kepada Allah qiyaman sambil berdiri, wa qu'udan atau sambil duduk, wa 'ala junubihim atau dalam keadaan berbaring. Artinya ayat ini menjelaskan bahwa ya, dibolehkan orang berzikir beramai-ramai, berzikir dengan jumlah banyak. Boleh sambil duduk, ya qu'udan, bisa juga bersambil qiyaman sambil berdiri, atau bahkan sampai sambil berbaring. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kemudian ayat selanjutnya ayat surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 35. Allah menjelaskan wadzakirina, dan orang-orang yang berzikir laki-laki Allah kepada Allah kasiron dengan zikir yang banyak, wadzakirati, dan orang-orang yang berzikir dalam jumlah banyak para wanita. Nah, jadi az-zakirina adalah orang-orang yang berzikir laki-laki. Orang-orang berarti banyak jumlahnya. Kemudian kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi kalau zikir yang banyak ya, supaya apa? Supaya melembutkan hati kita. Gitu kan? Jadi zikir itu memang sebenarnya banyak. Makanya para ulama-ulama dahulu membiasakan zikir itu dengan zikir yang banyak. Misalnya istighfar 100 kali gitu, minimal. Kemudian
tasbih 100 kali atau kalimat thayyibah la ilaha illallah dalam jumlah yang banyak, nggak ditutup, karena itu adalah kuncinya surga, ya kan, miftahul jannah la ilaha illallah. Jadi itu yang banyak. Bahkan para sahabat, para ulama terdahulu mengatakan bahwa basahilah ya lisanmu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dijelaskan ya wadzakirina, dan orang-orang laki-laki yang berzikir ya Allah kepada Allah kasiran dengan zikir yang banyak. Wadzakirati, dan orang-orang perempuan yang berzikir juga. Jadi kalau diterjemahkan yang yang enaknya, dan para laki-laki dan wanita yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. A'addallahu, maka Allah akan menyediakan, ya a'adda maka akan menyediakan Allah lahu bagi mereka maghfiratan, ampunan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat bahwa para laki-laki dan juga para wanita yang berzikir, maka Allah akan sediakan bagi mereka yang berzikir berjamaah beramai-ramai tadi yang maghfiratan, ampunan, ya. Maghfiratan wa ajran azima, dan pahala yang besar. Berarti kan apa? Diperintahkan untuk zikir bersama-sama. Ya, jadi perintahnya itu bukan apa? Bukan al-dzakir, berarti satu laki-laki, tapi di sini al-dzakirina. Bentuk mansub, bentuk majrurnya dari yadhkuruna, gitu ya. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwa berzikir berjamaah itu dianjurkan, bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan dua hal. Orang yang senang zikir berjamaah, ya misalnya apakah itu di masjid atau di majelis zikir tertentu misalnya, Allah menjanjikan dua hal. A'addallahu, Allah akan menyediakan ya lahum bagi mereka maghfiratan, ampunan, wa ajran azim, dan pahala yang besar. Jadi ampunan dan pahala yang besar. Maka anjuran untuk berzikir berjamaah. Ini saya kalau tulisannya kecil malah lebih enak pakai kacamata, harus keketat gitu ya. Nah, kemudian hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya dalam surat Al-Ahzab juga ayat yang sebelumnya, ayat 41 dan ayat 42. Dalam ayat ini dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nah, ini perintahnya untuk orang yang beriman dan bentuknya jamak, amanah. Kalau misalnya kita belajar ilmu sorof ya, amanah satu orang beriman, amanah dua orang yang beriman, amanu banyak orang yang beriman. Gitu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, uzkuru, nah, perintahnya begitu. Uzkuru, berzikirlah kamu sekalian, hai orang yang beriman yang banyak tadi. Allah, kepada Allah, zikran kasiron, dengan zikir yang banyak. Hei orang-orang yang beriman yang jumlahnya banyak, gitu kan? Uzkurullah, berzikirlah kamu sekalian kepada Allah, zikran kasiron, dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu, dan bertasbihlah kepadanya, bukratan wa asila, di waktu pagi dan petang. Artinya kita dianjurkan untuk berzikir di waktu pagi dan petang ya, dengan jumlah zikir yang banyak secara berjamaah. Artinya ini anjuran kita untuk zikir berjamaah. Sekali lagi dari ayat-ayat Quran yang tadi disebutkan juga ya, tidak ada taksis ya, bermakna am. Artinya apa? Kalau bermakna am harus dimaknai makna am. Ya, kita diperintahkan untuk berzikir bersama-sama
beramai-ramai, berjamaah. Kapan? Silakan, waktunya kapan saja. Mau malam Jumat habis isya boleh. Mau setelah maghrib setelah maghrib misalnya setiap pas malam Jumat misalnya, karena itu malam Sayyidul Ayyam, boleh silakan. Gitu kan. Habis subuh boleh. Malam minggu pas waktu libur, misalnya besoknya kan libur, daripada nggak diisi dengan sesuatu yang kurang baik, maka lebih baik berzikir berjamaah, hadir di majelis zikir, hadir di majelis sholawat, silakan. Gitu kan. Asal jangan sampai kelemahannya, kritiknya adalah apa? Kadang-kadang orang zikir berjamaah sampai malam, baca sholawat sampai malam, gitu kan. Subuhnya kesiangan, gitu. Nah ini juga nggak bagus, ya kan? Jadi tinggal diperbaiki waktunya, jangan terlalu sampai larut malam, gitu kan? Sehingga subuhnya kita bisa sholat berjamaah. Nah, gitu. Jadi bukan larangannya, tapi perbaiki tata cara pelaksanaannya, jangan sampai larut malam. Nah kemudian hadisnya. Kalau tadi ayat-ayat Al-Quran, sekarang hadis-hadisnya. Hadis-hadis yang berhubungan dengan zikir yang dilakukan secara berjamaah. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha malaikatu yatuhuna fit turuqi yatalamasuna ahlu dzikri fa idza wajadu qauman yadhkurunallaha ta'ala. Nah, saya panjang banget nih. Saya baca terjemahnya aja ya. Hadis ini menjelaskan tentang yang menjelaskan bahwa para malaikat Allah dan para malaikat itu akan berkeliling di antara orang-orang yang berzikir, gitu kan. Innallaha wa malaikatu yatuhuna, jadi yatuhuna dari kata tawaf ya, fituruki yatalisuna ahli dzikir. Jadi Allah dan para malaikat akan hadir, akan mengelilingi orang-orang yang merupakan ahli zikir, yang merupakan ahli zikir di kalangan orang-orang yang berkumpul di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah bikin hadis, mengumpulkan hadis-hadisnya.
Nah, hadis yang kedua, hadis sekalian, ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ya, cuma teksnya saya nggak kirim, nggak saya save. Jadi Ibnu Abbas itu pernah satu ketika ketinggalan sholat subuh, ya, sholat subuh berjamaah. Nah, gitu. Suatu ketika Ibnu Abbas terbangun dari sholatnya dan kemudian beliau mendengar para sahabat itu sedang berzikir dengan zikir yang agak keras. Nah, sehingga kemudian Ibnu Abbas ini setelah dia tersadar dan terbangun itu, wah, sholat saya sudah ketinggalan. Kira-kira begitu. Dari mana dia tahu bahwa Ibnu Abbas ini sholatnya ketinggalan? Karena mendengar zikir yang dilakukan oleh para sahabat setelah sholat itu. Nah, oleh karena itu hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa di kalangan para sahabat sendiri itu zikir berjamaah pernah dilakukan. Nah, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ini hadisnya belum saya ketemu. Jadi ini sekali lagi menunjukkan bahwa zikir berjamaah itu sekali lagi ada riwayat yang menjelaskan tentang kebolehan atau yang pernah dilakukan oleh para sahabat di dalam berzikir setelah sholat. Nah, ya. Nah, kemudian termasuk adalah berdoa setelah sholat. Nah, berdoa setelah sholat dijelaskan di sini. An Abi Umamah qala qila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyud du'ai asma. Qala jawfal laili al-akhir, jawfal laili al-akhir wa dubur salawatil maktubati. Qala Abu Isa hadza hadisun hasan. An Abi Umamah, dari Abu Umamah, qala, dia berkata, kila, ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu du'ai asma, doa apakah yang paling didengar? Qala, Rasulullah menjawab, jawfal lailil akhir, yaitu doa yang dipanjatkan pada saat penghujung malam, wa duburus salawatil maktubati, dan doa setelah sholat fardu. Jadi doa setelah sholat fardu itu adalah merupakan doa yang paling didengar, artinya doa yang mustajabah. Jadi ada waktu-waktu mustajabah kita untuk berdoa, di antaranya adalah doa setelah sholat. Kan ada waktu-waktu yang lain yang mustajab, misalnya di antara azan dan iqamah, atau pada saat sepertiga malam, atau di penghujung malam berdasarkan hadis ini. Dan yang ketiga, salah satunya adalah setelah sholat maktubah, setelah sholat fardu. Nah, ini hadis yang menjelaskan tentang keutamaan berdoa setelah sholat. Kemudian hadis ini disebutkan hadis hasan. Hadis ini kedudukannya hadis hasan. Yang kedua, an Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi, beliau menarik tangan Mu'adz, gitu ya, tangan Mu'adz bin Jabal. Jadi dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi, menarik tangannya. Jadi Rasulullah menarik tangan Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, ini la uhibbuka, wallahi inni la uhibbuka. Ya Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli sholatin
Yaqul takul dia dijelaskan di sini adalah wahai Mu'ad, demi Allah saya mencintaimu. Demi Allah saya mencintaimu. Jadi ini cara menumbuhkan rasa saling menyayangi di antara para sahabat. Yang Rasulullah membiasakan begitu. Ya akhi, ana uhibbuka lillah. Wahai saudaraku, saya cinta kepadamu karena Allah. Nah, jadi untuk menumbuhkan rasa saling kasih sayang. Nah, di sini dikatakan faqala, kemudian Rasulullah bersabda, usika ya Mu'ad, usika saya berwasiat kepadamu ya Mu'ad, wahai Mu'ad, la tada'anna fi duburi kulli sholatin, janganlah kamu tinggalkan doa setiap setelah selesai sholat. La tada'anna, janganlah kamu meninggalkan fi duburi kulli sholatin, setelah sholat tahulu untuk berdoa. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Gitu kan. Yang artinya, ya Allahumma, ya Allah, a'inni ala dzikrika, ya, tolonglah aku agar selalu mengingatmu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadati, dan beribadah dengan ibadah yang baik kepadamu. Hadis riwayat Abu Daud, ya, dari Mu'adz bin Jabal. Nah, ini artinya kita dianjurkan setelah sholat itu berdoa. Jadi jangan sampai kita meninggalkan berdoa. Jadi setelah sholat bersalaman, kemudian zikir, gitu kan, dengan zikir. Kamu masing-masing boleh nggak? Boleh, silakan. Mau zikir masing-masing boleh, mau zikir berjamaah boleh. Kemudian berdoa. Nah, kemudian dalam hadis yang ketiga, riwayat yang ketiga, waqala Sulaiman, berkata Sulaiman, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, fi duburi sholatihi, setelah melaksanakan sholat. Duburi sholat maksudnya di belakang sholat, setelah sholat maksudnya. Allahumma rabbana wa rabba kulli syai'in anna syahidun annaka anta rabbu wahdak la syarika lak. Allahumma rabbana wa rabba kulli syai'in anna syahidun anna muhammadan abduka wa rasuluka. Allahumma rabbana wa rabba kulli syai'in anna syahidun anna al-ibada kulluhum ikhwatun. Allahumma rabbana wa rabba kulli syai'in ij'alni mukhlishan laka wa ahli bi kulli sa'atin fid dunya wal akhirah ya dzal jalali wal ikram. Isma' wastajib. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma nuras samawati wal ardh. Yang artinya bahwa ya Allah, Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, kami bersaksi bahwa sesungguhnya Engkau adalah Tuhan, Engkau yang Maha Esa, tiada sekutu bagimu. Ya Allah, Engkau Tuhan segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba-Mu dan Rasul. Ya Allah, Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa hamba-hamba-Mu semuanya adalah bersaudara, dan seterusnya. Artinya apa? Artinya bahwa hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita tentang anjuran untuk berdoa. Dan ketika kita berdoa kemudian dilakukan secara berjamaah, maka doa yang dipanjatkan oleh yang memimpin doa itu akan menjadi doa dari seluruh jamaah. Ini kelebihannya doa berjamaah, ya kan? Baik kita mengerti doanya maupun tidak, ya, karena kita yakin. Maka orang yang memimpin doa itu juga harus bijak, jangan sampai hanya untuk mendoakan diri sendiri saja. Jadi kalau doa berjamaah ya harus bentuknya berjamaah. Jangan sampai kita berdoa tapi hanya untuk diri sendiri, tidak. Tapi doa untuk bersama-sama. Nah, dan keutamaan dari doa berjamaah adalah, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa itu karena kebersihan hati orang yang berdoa. Karena dalam ayat yang lain dikatakan, dalam riwayat yang lain dikatakan, innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiban.
Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Nah, karena bisa jadi ketika misalnya kita berdoa berjamaah segini, bisa jadi yang pimpinnya itu pernah melakukan kesalahan dan bermaksiat kepada Allah, maka doanya nggak dikabul. Tapi bisa jadi dari jamaah itu, ya misalnya ada katakanlah Umar, yang dia orang soleh, gitu, hatinya bersih. Ketika imamnya berdoa, kemudian dia mengaminkan. Nah, aminnya dia yang kemudian dikabulkan. Maka seluruh yang jamaah yang mengaminkan doa itu tadi, yang doa berjamaah tadi, mereka semua akan mendapatkan pahala dan dikabul doanya. Karena kita semua tidak tahu, tidak tahu doa dari lisan siapa yang dikabulkan sama Allah. Ya, jadi belum tentu doa itu dikabulkan, ya, dari orang yang memimpin doa, belum tentu. Ya, bisa jadi dari jamaah. Bisa jadi orang yang tidak kenal, yang kita tidak kenal, gitu kan? Dia orang biasa saja, gitu kan? Tapi karena hatinya bersih, gitu kan? Tulus doanya. Ketika imam memimpin doa, kemudian dia mengaminkan, dia yang dikabul. Maka ketika dikabul doa dari salah satu dari jamaah, maka seluruh jamaah mendapatkan kabul dari doa-doa. Nah, inilah keutamaan dari doa berjamaah. Tapi kalau doa sendiri, kalau dia kitanya nggak khusyuk, kemudian kita juga nggak ngerti apa yang dibaca, maka bisa jadi doanya nggak dikabul sama Allah, nggak diterima sama Allah. Nah, inilah keutamaan dari doa berjamaah. Jadi ibaratnya ini, kalau misalnya kita bareng-bareng misalnya naik kapal, maka yang bayar sendiri, yang dibayari sama-sama nyampe itu, ya kan? Misalnya kita mau berkunjung, misalnya wisata kemana gitu. Nah, yang satu bayar sendiri, yang satu dibayarin. Nah, ketika sudah naik pesawat, naik bus misalnya, kemudian berangkat, ya sampai semuanya. Kenapa sampai? Baik yang bayar maupun dibayari, semuanya sampai. Nah, inilah keutamaan berjamaah. Jadi berjamaah itu akan menyebabkan doa-doa dari para jamaah itu bisa mendapatkan dikabul semua. Karena apa? Karena ada doa orang yang baik hatinya, tulus hatinya, bersih hatinya, dia ikut mengaminkan, maka doanya itu dikabulkan sama Allah Subhanahu. Nah, inilah keutamaan dari doa berjamaah, gitu kan? Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah keutamaan dari zikir berjamaah dan juga doa berjamaah. Jadi bersalaman setelah sholat ada dalilnya, zikir berjamaah juga ada dalilnya, doa berjamaah juga ada dalilnya. Nah, kemudian ada sebuah teori yang namanya teori resonansi. Resonansi itu artinya bahwa pantulan satu dengan yang lain itu saling menguatkan. Ya, ada seorang ahli zikir mengatakan begini: zikir itu ketika berjamaah dengan suara yang tinggi, maka itu akan menguatkan doa yang akan disampaikan kepada Allah. Ibarat ada garpu talam, ya. Ada garpu talam itu bentuknya kayak U, terus bawahnya ada batangnya yang untuk megangnya. Nah, ini dari kaca biasanya. Nah, biasanya kalau praktek resonansi belajar fisika itu ada garpu talam, namanya bentuknya begitu. Nah, garpu talam itu ketika disentuh, ya, dia akan mengeluarkan bunyi antara batang yang U-nya tadi, antara tiang dengan tiang ini. Maka dia akan mengeluarkan dengung, karena bunyi itu dihasilkan dari proses apa? Proses gerak, ya, proses sentuhan satu benda dengan benda yang lain. Gelas, kalau dengan gelas dibenturkan, maka akan keluarkan bunyi kan? Nah, itu teori bunyi, ya. Nah, kemudian ketika satu garpu talam digetarkan, maka dia akan menimbulkan bunyi, tapi bunyinya sedikit. Kemudian kalau dua garpu talam digetarkan, ya dibenturkan, kemudian bergetar, dideketin, maka suaranya akan menjadi lebih tinggi. Semakin banyak garpu talam yang digetarkan kemudian didekatkan, maka suara itu akan semakin kencang, gitu. Nah,
Ini menurut ahli zikir bahwa suara itu akan menggema, suara itu akan menjadi lebih kuat pengaruhnya ketika dilakukan secara dalam jumlah yang banyak. Ini disebut dengan teori resonansi. Dalam doa juga begitu. Semakin banyak orang yang berdoa, sehingga kemudian doa itu menggema, itu akan bisa menggoncangkan ars. Bisa menggoncangkan ars. Nah, inilah keutamaan doa berjamaah. Coba Bapak bayangkan, bisa merasakan, Bapak merasakan ketika doa zikir bersama, doa zikir sendiri, tidak baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ada pengaruhnya buat kita, tapi mungkin tidak terlalu besar. Apalagi kalau misalnya bacanya nggak khusyuk, nggak menyadari, nggak memaknai. Tapi kalau doa itu, zikir itu dilakukan berjamaah, ya dulu ada ustaz kita yang biasa memimpin zikir berjamaah, Ustaz Arifin Ilham, Allahu yarham. Coba bayangkan, ketika satu masjid, ya dalam jumlah ratusan lebih misalnya, kemudian mengumandangkan kalimat yang sama, berzikir secara berjamaah dan teratur, maka pada jiwanya itu akan lebih terasa, ya kan? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu kalau dibaca berjamaah, dampaknya pengaruhnya lebih kuat dan akan lebih cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah keutamaan dari zikir atau doa berjamaah. Terakhir, hadirin yang sekalian dirahmati Allah, berkaitan dengan mengusap wajah setelah berdoa. Dijelaskan an Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW idza madda yadayhi, ketika dia mengulurkan, menengadahkan yadayhi, tangannya fi doa, pada saat doa, lam yaruddahuma hatta yamsahu bihima, beliau tidak menurunkannya hingga mengusapkan kedua tangannya ke wajahnya. Akhrajahu Tirmizi wa lahu syawahid minha hadisun Ibnu Abbas inda Abi Dawud wa ghairihi wa majmu'an yaqdu bi annahu hadisu hasan. Ya, dikatakan bahwa hadis ini dari Imam Tirmizi, ada beberapa hadis lain yang semakna dengannya. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam Sunan Abi Dawud dan hadis lainnya. Jadi hadirin sekalian, hadis ini menjelaskan, mensunnahkan ketika kita setelah berdoa mengusapkan kedua tangan kita ke wajah. Nah, jadi hadis yang menjelaskan tentang disunnahkannya mengusap wajah setelah berdoa. Rasulullah mengatakan idza madda yadayhi fid du'a, ya, bahwasanya Rasulullah itu ketika mengulurkan tangannya pada saat berdoa, lam yaruddahuma, dia tidak akan tidak akan menurunkannya hatta yamsahu bihima wajhahu, sampai beliau mengusapkan kedua tangannya wajhahu, kepada wajahnya. Nah, ini hadis yang menjelaskan sunnahnya kita mengusap wajah dengan kedua tangan setelah berdoa. Nah, inilah beberapa amaliyah yang biasa kita lakukan, tapi sekarang dengan kekuatan dalil, sehingga kemudian apa yang kita lakukan, oh ini betul ada dasarnya, ada landasannya, gitu. Yang pertama tadi berkaitan dengan apa? Bersalaman setelah sholat. Yang kedua, zikir secara berjamaah. Yang ketiga, doa secara berjamaah. Dan yang keempat, mengusap wajah dengan kedua tangan pada saat kita setelah berdoa. Ya.
inilah barangkali hal-hal yang bisa dapat sampaikan. Saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekarang sudah masuk waktu suruh ya. Ya, saya kira kita tutup dulu, kita salat sunnah suruh, kemudian nanti setelah salat suruh kalau mau ada diskusi maka didiskusikan. Kita diskusikan. Ya. Demikian warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama kajian yang disampaikan oleh Ustaz Riyadno. Jika bapak-bapak para jamaah ada yang perlu dipertanyakan, mungkin setelah sholat subuh kami persilakan. Untuk itu kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.